MC-nya lagi melarikan diri, jadi nggak ada dari tadi gitu. Jadi kita agak kekurangan. Saya kembali lagi ke atas ini untuk fire chat pertama dengan salah satu customer kita. Ini customer yang sudah cukup lama mempergunakan MoEngage. Dan Chief Marketing Officer-nya sendiri adalah teman lama yang sudah saya kenal bahkan jauh sebelum saya berada di MoEngage. Saya mau mengundang Pak Edward Kilian Suwigno untuk naik ke panggung, atau saya lebih biasa memanggilnya beliau adalah Pak Kiki. Silakan Pak Kiki. Gitu, kita ada foto dulu. Silakan. Thank you untuk waktunya. My pleasure. Ini enaknya gue manggilnya Pak, Bro. Kiki aja kan. Kiki aja ya, oke. Ini kayak masih muda-muda, Bro juga gak masalah. Bro. Kita tetap bahasa Indonesia tapi agak-agak jaksel ya di sini. Iya, kekinian lah ya. Kekinian lah gitu loh. Terima kasih karena atas hadir, karena sebagai customer kita yang banyak memberikan feedback ke kita sendiri, improvement dari produk. Saya rasa itu adalah suatu journey yang tidak pendek juga dalam mempergunakan produk ini. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Tapi kan kalau kita lihat kenapa juga perusahaan seperti Blibli mulai mempergunakan customer engagement platform merupakan bagian daripada marketing automation, karena terjadi ada shift paradigma bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen kita. Ya, karena kan kita lihat bahwa konsumen juga semakin demanding. Konsumen tidak lagi seperti kayak zaman dulu kita, di mana kita bilang it's okay, you fire and spray, you fire and pray atau spray and pray itu aman. Sekarang customer apalagi anak gua aja sudah semakin demanding terhadap bahwa you need to know who I am, gitu kan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas hari ini gitu. Bagaimana Blibli mempergunakan itu dan visi daripada Blibli sendiri, the future itu seperti apa. Dan how Martech actually fit in to support the continuous growth of Blibli. As a Blibli dan as a group juga tentunya. Tapi sebelumnya mungkin mengenal Pak Kiki sendiri. Pak Kiki sendiri ini kita itu kenal pertama kali mungkin kalau disebut nama brandnya banyak yang nggak tahu kali ya. Mungkin Roy. Coba disebutkan dan kita tes. Menyebutkan saya dari mana dan Roy dari mana. Dia udah menghilang brand kita di awal. Oke. Tapi saya sebetulnya mulai masuk ke dunia teknologi terjebur pertama di e-commerce tahun 2010. Mungkin yang zaman 2010 masih belum tahu ada e-commerce ya. Saya di company namanya Multiply, saya nggak tahu apakah masih ada yang kenal atau enggak ya. One of the earliest ketika itu starting up an e-commerce di Indonesia. It was very basic, bahkan Multiply sendiri kan mulainya juga bukan sebagai platform e-commerce, it was social media back then. Yang digunakan oleh para pengguna untuk berdagang dan akhirnya transformasi jadi e-commerce. Dan since then moving around dari Multiply, so I was with technology company seperti Excel, Axis, Link Aja, Elevenia, dan sekarang ada di Blibli. OLX jangan lupa. Dan OLX jangan lupa. Jangan lupa OLX. Ini adalah salah satu pionir-pionir ya, pionir-pionir di industrinya. Ya kecebur di awal lah. Kecebur di awal lah ya gitu loh. Sama dengan gue kalau mungkin disebut sekarang udah gak ada yang kenal kali Yahoo Mail. Iya betul. Udah cara pakai email, semuanya pakai Gmail. Sementara gue masih pakai Yahoo. Ya, dikenal kita udah cukup lama ya Ki ya. Dari journey-nya lah dan dari journey-nya Kiki juga, dan sekarang your capacity sebagai Chief Marketing Officer di Blibli ya, dan to manage the whole Indonesia dengan segala omni-channel. Saya menyebutnya Blibli itu bukan e-commerce. Kalau saya melihatnya sebagai konsumen, it's an omni-channel. Kalau bicara omni-channel commerce. Correct. Karena orang kan menilainya beda. Mungkin bisa dijelaskan dikit seperti apa sih kalau bicara mengenai Blibli sebenarnya? Ya, kalau Blibli sendiri secara grup kita kan sebetulnya in the Blibli, the vision is to be the omni-channel commerce and lifestyle ecosystem untuk Indonesian. Okay. Ya. Karena itu di dalam Blibli sendiri sebenarnya tidak hanya ada commerce tapi juga ada hal lain. Jadi dalam Blibli kita sebutnya Blibli Ticket Group. Ticket.com adalah bagian dari Blibli, Rents Market Group, Rents Market, Farmer Market adalah bagian dari Blibli, dan kita sendiri juga memiliki offline retail sebetulnya. Jadi tidak hanya retail di e-commerce tapi juga di offline retail. Mungkin kalau nanti muter di Gandaria ada Blibli Store, kemudian kalau mungkin pernah lihat Tokar Tambah, nama toko kita yang masuk di middle to lower end, second tier cities.
Kita juga operating Samsung Experience Store dan kita juga memiliki partnership khusus dengan Apple. Kita memiliki monobrand Apple yang namanya Hello. Mungkin kalau pernah ke Kuningan City atau ke Bintaro atau ke Cikarang di Semarang, kita punya toko-toko namanya Hello sebagai satu perwujudan monobrand partnership Blibli sebagai Apple premium partner. Oke, nah kan banyak touch point. Trennya adalah seperti apa sih customer engagement trend yang dilihat sama Kiki, bro, terhadap situasi yang ada ini? Ya, customer engagement kalau dari point of view kita semakin lama itu sesuatu yang paling menantang nih Roy. Gitu, nah. Karena pertama sekarang terutama di masa pandemi ya sebagai platform teknologi di masa pandemi itu customer Indonesia mulai terbiasa untuk membuka akses terhadap hal-hal baru. Dan akses ini menjadi makin lama makin gampang. Yang dulu mungkin lihat platform teknologi itu sebagai salah satu opsi gitu ya. Nah sekarang udah seringkali menemukan itu sebagai solusi. Karena pada waktu kita terkungkung di 2 tahun masa pandemi nggak bisa kemana-mana, tidak ada solusi lain selain mengakses lewat platform teknologi yang kita punya. Nah itu yang pertama, aksesnya terbuka lebar. Nah selain itu kita tidak sendirian. Kompetisi juga berkembang dan sehingga pilihan customer itu menjadi semakin banyak dan loyalitas itu makin lama menjadi semakin rendah sebetulnya. Yang kedua, kita sendiri juga berkembang kan sebetulnya. Nah kita sendiri juga berkembang, kita punya produk services baru, kategori baru, fitur baru. Jadi customer ketika mereka berinteraksi dengan kita pun engagementnya itu juga berubah jauh gitu. Nah yang terakhir juga secara platform kan kita juga berkembang ya. Nah dari size kita juga makin lama makin tumbuh seperti harapan kita semua gitu. Nah, kombinasi ini makin lama menjadi semakin kompleks betulnya. Untuk kita bisa memprovide satu customer experience yang paling baik dan sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan engagement yang paling kuat antara kita dengan platformnya. Antara kita dengan customernya juga gitu. Nah, belum lagi untuk melihat kombinasi hal-hal lain nih gitu. Kayak kita misalnya omnichannel commerce, dia tuh ada di mana ya? Kalau tadi Roy kan jelasin di web sama di app. Yes. Not to mention offline retail nih. Betul. Gitu. Dan jadi offline retail different platform pula. Betul. Di Blibli as a group ecosystem, namanya kalau ecosystem ya tidak artinya bahwa ada banyak unit usaha di bawah company, itu bukan ekosistem sih sebetulnya. Itu nggak relevan buat customer, tapi yang customer merasa relevan adalah kalau ini bisa sesuatu yang sifatnya unified dan seamless gitu. Nah, bagaimana mengintegrasi journey antara platform yang berbeda-beda, offline, online, online-nya pun beda-beda. Contohnya Blibli ada platform, tiket.com ada platform, Rents Market ada retail, Farmer Market ada retail store. Nah, semakin lama cara kita mengengage customer itu berkembang dan makin lama sebetulnya makin kompleks. Simply karena cara customer berinteraksi kita juga berbeda, kita secara bisnis juga berkembang dan akses customer ke hal-hal yang lain pun juga semakin terbuka. Nah, makin menantang Roy untuk benar-benar kita bisa mendeliver experience yang paling baik, paling seamless untuk customer di era saat ini. Nah, menariknya kan dengan multiple touch point, dengan web, app, bahkan offline, online, di mana mungkin juga bisa melakukan offline to online integration juga di situ. Tapi kan sebenarnya di belakangnya, step back further, apa yang didapatkan itu adalah customer insight kan sebenarnya. Nah, customer insight ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang kita tidak bisa sebagai brand, kita tidak bisa neglect. Karena dengan adanya customer insight ini, tadi yang gue sebutkan di awal adalah personalisasi itu akan bisa terjadi. Gitu. Nah, what do you think about this? Is it also affected with Blibli dengan ada hal ini? Oh iya, terutama kalau kita bicara tentang customer engagement, kata kunci yang tadi Roy bilang nih, insight ya. Nah sering yang, ini based on pengalaman ya, pengalaman saya juga sering orang itu salah kaprah. Ketika lihat data itu dipikir insight. Data itu fakta, bukan insight. Insight itu kalau kita tahu kenapa datanya munculnya demikian. Yes. Gitu. Dan seringkali kita, data itu menjadi insight kalau kita nggak tahu sebelumnya tentang datanya. Tapi kalau angkanya sudah muncul, itu bukan insight. Kalau kita bisa memahami kenapa angkanya dari demikian, barulah itu yang kita namakan insight. Kita paham kenapa customer behave demikian, sehingga apa yang kita lihat hasilnya seperti ini. Nah itu penting sekali untuk kita paham insight bukan angkanya, bukan datanya. Karena artinya kalau kita paham insight-nya, kita tahu behavior-nya, kita bisa mempengaruhi customer-nya untuk mereka behave seperti yang kita mau, sehingga bisa menghasilkan angka-angka yang kita tuju. Gitu. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah tentang angka dan insight nih gitu. Nah memang yang paling menantang adalah untuk memahami insight. Karena insight ini
di luar angka ya, memerlukan kemampuan untuk kita benar-benar memahami customer behavior. Apa yang terjadi kalau misalnya ini bedanya seperti apa, kelompoknya seperti apa sih, similaritiesnya seperti apa, differencesnya seperti apa. Nah ini sebetulnya yang paling penting sebelum bahkan kita bicara tentang martech dan segala macam ya, frameworknya perlu ada. Gitu. Bagaimana cara customer berinteraksi dengan kita, menghasilkan seperti apa, ini yang paling penting. Gitu. Nah seringkali diucapkan, tapi seringkali juga kelupaan atau di scope-nya jadi semakin kecil, coba sebagai angka bahwa customer kita sekarang engagement-nya sekian. Iya bagus sih kita angka engagement, kenapa ya angkanya cuma sekian? Kenapa nggak lebih tinggi? Yang lain lebih tinggi, kita nggak tahu kenapanya. Gitu. Nah, that's the most important thing sebetulnya as a starting point. Bukan datanya tapi the why-nya sebenarnya. Betul banget. Bahwa insight itu adalah untuk membantu kita untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Yes betul. Yeah. Nah sekarang kalau kita lihat pergerakan artificial intelligence, machine learning semakin banyak ya, bahkan yang the latest is about generated AI lah gitu. Tapi sebelum even go to generated AI, faktualnya bahwa, dan kita juga rasakan dengan menggunakan kita punya machine learning artificial intelligence, customer-customer yang menggunakan itu mendapatkan bantuan dan improvement dalam mendapatkan hasil bisnis yang lebih baik. Bahkan ada rasionya dibilang sampai 5 kali lebih tinggi dia dapatkan itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai artificial intelligence dan kita berbicara bahwa ada customer insight, ada customer feedback tadi. Kita kan sebagai marketer, sebagai chief marketing officer ditemani oleh tim produk, there are thousands of martech. Ya, kalau bicara market teknologi itu kan bukan cuma satu, customer engagement platform is one, customer data itu is another one. So pertanyaannya adalah, how do you think martech, machine learning, tadi kita berbicara mengenai omni-channel, play in this environment dan ekosistem ini? Ya ini pertanyaan paling menarik sih sebetulnya, karena pemanfaatan teknologi di marketing itu kayak gimana? Karena marketing dulu kan paradigmanya adalah art gitu ya. Yes. Sekarang kan it's no longer art and science sebetulnya. Kalau marketing art gak tahu cara ngukurnya juga gak ada gunanya gitu. Yeah. Teknologi ini sangat-sangat membantu, terutama kalau dari point of view saya, satu terutama membantu mengatasi kita di kompleksitas yang kita hadapi. Sama kedua untuk kita bisa men-scale up dengan resources yang jauh lebih efektif dan efisien. Nah yang saya maksud untuk men-scale up atau dan juga untuk tentang membantu kompleksitas seperti ini. Seperti Blibli contohnya, kita punya 20 kategori, kita punya jutaan customer. Tadi saya bilang tentang segmen dan bagaimana customer itu behave sebetulnya untuk memahami why-nya. Kebayang permutasinya itu berapa juta kan, berapa puluh juta atau berapa miliar mungkin. Kategorinya beda. Customer lifetime journey bersama kita beda, ada yang baru kemarin transaksi, ada yang sudah sebulan, ada yang setahun. We are a 12 years old company, ada yang 12 tahun gitu. Berinteraksi dengan jumlah seller dan jumlah jutaannya juga beda gitu. Imagine kompleksitasnya kan sangat tinggi ya. Nah ini sebetulnya teknologi bisa membantu kita untuk bisa membantu mengatasi kompleksitas ini. Contohnya adalah, you can imagine bahwa segmentasi di dalam Blibli, customer itu micro segmentasinya itu bisa banyak banget. Orang yang belanjanya cuma kategori lifestyle misalnya, itu satu segmen. Lifestyle dan groceries. Mungkin mereka adalah ibu rumah tangga, bisa jadi. Mereka belanjanya hal lain lagi misalnya. Ini kan permutasinya banyak sekali. Nah, kalau kita bicara tentang supervised machine learning sama unsupervised machine learning gitu ya. Ini tuh bisa dibantu gitu. Artinya dengan machine learning teknologi yang kita punya, itu bisa membantu mengcluster kemiripan customer menjadi kelompok-kelompok tertentu tanpa kita perlu mengutak-atik Excel nih. Dulu kan begitu ya, coba filter ini, filter itu mana yang mirip jadi satu kelompok. Nah teknologi machine learning memungkinkan kita mendam itu semua ke dalam pemikiran mereka sehingga membahas kita output yang jauh lebih mudah. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata ada berapa ribu cluster ya. Di dalam customer Blibli, cluster ini kemiripannya karena contohnya kategori kemiripannya. Atau cluster ini karena misalnya tenure-nya bersama kita. Ini bersama frekuensinya, ini kelompok karena AOV-nya, average order value-nya. Nah, teknologi membantu untuk kita bisa memetakan ini dengan jauh lebih mudah. Karena simply dengan kita mendam, memasukkan data inputnya, kita ketahuan hasilnya seperti gimana. Nah, kedua, begitu kita sudah tahu bahwa ternyata microsegmentnya demikian banyak. Sudah muncul dari hasil misalnya supervised machine learning atau unsupervised machine learning yang kita lakukan gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita address mereka nih? Ya. Nah, itu role-nya martech. Kalau misalnya kita punya ribuan segmen, artinya nggak mungkin dong kita mengadres ini oleh manusia only gitu. Nah,
kita bisa tahu bahwa untuk segmen ini skenarionya supaya dia customer engagement yang optimal dengan kita menjadi super ideal customer. Itu juga tujuan kita ya untuk di life cycle management ya. Ternyata mereka butuh touch point-nya di step 1 ini, 2 ini, 3 seperti ini. Nggak mungkin kita satu orang mengoperate untuk sekian ribu segmen, micro segmen yang ada di tempat kita. That's the role of Martech. Untuk lakukan ini semua di dalam Martech Tools sehingga Martech Tools yang akan mengoperate semua berdasarkan profile dan juga framework yang kita punya. Nah, itu memungkinkan kita bisa mendeliver tadi yang mungkin Roy sampaikan personalisasi customer experience yang paling baik untuk setiap segmen yang ada di dalam platform kita. Sehingga apa interaksi yang kita lakukan bersama mereka itu setiap touch point-nya itu selalu relevan. Gitu. Nah, itu Roy untuk teknologi Martech apa yang kita lihat dan apa yang kita gunakan untuk saat ini. Menyambut itu tadi, do you believe bahwa one solution fits all atau a unified solution can help that? Nah, ini juga menarik pertanyaan ya. In my 10 years of dealing dengan Martech tools ya, to be very straightforward, to be honest, satu tools yang the best untuk everything ya, app, web sekalipun dan offline, I don't think there's any sih sebetulnya. Gak ada satu solusi yang fit all dan work perfectly di sebuah hal, having the best feature for every touch point. Tapi yang ada adalah, ada tools yang cukup untuk mendeliver apa yang kita butuhkan. Nah ini kita juga kadang mesti hati-hati ya. Fit all itu apakah kita mau yang terbaik semuanya atau yang cukup untuk mendeliver apa yang kita perlukan. Seringkali kita terjebak bahwa kita mencari tools yang paling canggih di semuanya, jawabannya nggak ada gitu. Sama seperti kita running business kan. Everyone will have their differentiating factor. Betul. Pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Kita running business juga sama kan. Kita punya diferensiasi, punya kekuatan, punya kelemahan. So same thing to Martech tools, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang paling penting adalah mencari mana yang cukup buat kita, yang paling urgent as our most priority itu harus terdeliver. Dan yang lain, if we can live with it, good as performing, reliable, then we can live with it and grow with it. Gitu. Tapi kalau satu yang kelihatan sekarang, buat saya yang saya sangat-sangat hargai adalah platform-platform Martech Tools sekarang lebih open. Artinya kalau kita bicara 4-5 tahun yang lalu, gak ada tuh kesan mau engage, can connect with, misalnya ya, just name a few misalnya. Ada platform GA, AppsFlyer, atau misalnya kita bicara tentang Facebook, atau misalnya kita bicara tentang Google Platform dan segala macam. Sekarang jauh lebih open. Artinya untuk menyambungkan platform satu dengan yang lain itu jauh lebih gampang. Linkinya bisa disambungkan dan segala, jauh lebih mudah. Beberapa tahun lalu, 3-5 tahun lalu gak ada nih pembicaraan seperti ini. Sulit untuk kita menggabungkan dan di satu sisi ini sudah mulai memudahkan sebetulnya untuk kita lihat. Baik, terima kasih. Sebagai penutup karena waktunya juga ini, mungkin boleh di-share kepada teman-teman di sini dari sesuatu yang bisa actionable buat mereka and your day to day pada saat bicara mengenai drive meaningful engagement dari pengalamannya menggunakan Mo Engage juga dan menggunakan juga solusi-solusi yang lain. Ya, nah, ketika kita bicara tentang Martech platform, saya rasa pertama yang paling kita perlu ingat-ingat adalah apa yang kita mau achieve sih sebetulnya. Apa sih yang kita mau achieve dan apa gap yang kita sekarang rasakan. Itu yang paling penting. Kedua, untuk benar-benar paham apakah Martech Tools itu adalah memang hal yang kita percaya itu bisa mengatasi gap tersebut. Belum tentu solusinya Martech Tools ya, just to be honest ya. Challenge kita di sini, gapnya di situ, Martech Tools solusinya atau bukan. Kalau bukan, no matter kita mau cari Martech Toolsnya seperti apa, gak akan selesai, itu namanya business challenge-nya kita. Nah kalau kita percaya bahwa Martech Tools itu adalah memang the biggest contributor untuk bisa solving gap tadi ke business ambition kita, dan pertanyaannya gimana cara milih Martech Tools-nya. Nah kalau buat saya tips yang paling praktikal adalah I don't buy presentation and demo. Gitu. I don't buy it. Karena kalau kita lihat presentation demo, it looks good. Tapi lakukanlah POC and POV. Gitu. Benar-benar proof of concept. Karena gini, seringkali kita punya bahwa Martech Tools can help me to solve this issue. Put your scenario, every scenario that you can think of, do POC. Ini untuk manage ekspektasi kita supaya benar. Seringkali dalam presentasi kelihatannya semuanya bisa, gampang. Oh fitur ini ada dan ada gitu. Ketika kita implement, yang terjadi adalah, oh ternyata cara kalian setting parameter, itu event trackernya beda sama yang kita bayangkan. This happened to me. It happened all the time and not only to Mo Engage ya. So that's why we engage for 5 years ya, untuk kita aligning all these things. Karena ini terjadi, ini realita. Cara Mo Engage membangun platformnya dan cara kita membangun platform kita bisa jadi beda. Jadi ketika mengintegrate bisa beda-beda. Nah proof of concept akan benar-benar bisa memanage ekspektasi kita dengan sangat jelas.
perlu development atau enggak, tinggal benar-benar seamless atau enggak. Nah ini perlu sekali. Kalau bisa sampai POV, even better. POV proof of value ya. Artinya kita bisa lihat benar-benar bisa naikin engagement segini banyak atau enggak gitu. Nah ini cara yang paling baik supaya kita juga bisa manage ekspektasi kita dengan benar, kapan kita bisa getting some ROI of our investment. Okay. Nah terakhir yang juga paling penting adalah, do you want to buy vendor atau partner? Dua-duanya nggak ada yang salah ya, vendor atau partner. Betul. Kalau kebutuhan kita kompleksitasnya rendah, you buy vendor. Artinya you buy standard product dan mungkin at a good rate of value misalnya, dan you just use it to whatever probably medium sophistication yang kalian butuhkan. Tapi kalau kebutuhan kalian itu sulit sekali, to me Blibli is one of the complicated, mungkin yang paling nyusahin mau engage juga ya dalam development. If you are really complicated, kayak tadi kita dealing dengan multiple kategori, 12 tahun journey. Product and services, online, offline, retail, multi-platform, it's so complicated. You probably would like to hear and look for a partner, bukan a vendor. Karena a vendor will deliver you a solution, kalau a partner will create you a solution. Jadi kita perlu benar-benar paham, apakah mereka tuh mau invest waktu, uang, dan juga tenaga untuk benar-benar maju bersama, berkembang bersama kita. Nah, again, gak ada yang salah ya dengan selecting vendor, tapi it depends on your need. Jangan sampai kalian butuhnya basic, carinya partner, ya kemahalan. Kalau bisa butuhnya sesuatu yang kompleks, carinya vendor, frustrasi kalian. Gak dapat gitu deh. So that's probably some practical tips when you talk about MarTech, teknologi, cari partnernya kayak gimana. Hopefully that's also help kalau sekarang belum pakai MarTech Partners atau mungkin sedang mereview MarTech Partners ya. Itu Ray. Terima kasih banyak Bro untuk penjelasannya, sangat menarik. Kita harus merealistis juga terhadap apa yang mau kita pilih, itu dari salah satu poin-poinnya ya, bahwa and find the partners. Bukan hanya vendor saja. When you have a very complex condition dan bukan hanya menggunakan cuman off the shelf solution. Yes, and I believe semua yang datang di sini memang kompleks. Betul. Kalau basic, I don't think you are here. Yes. Gitu, you just buy the tools and then you just pay for the SaaS ya, and then that's it gitu. So partner is something that you looking for. People yang memang tim yang mau dedicate dan juga mau invest ya buat kita dalam artian waktu, tenaga dan penggunaannya. Baik. Karena seringkali kita punya skenario, we don't know the tools. Yep. Nah, partner will help us pakai toolsnya yang ini. So Thank you. that's something that is constructive for both parties. Thank you menjadi partner kita juga untuk Blibli selama 5 tahun, dan terima kasih atas feedback terhadap Mo Engage, bagaimana kita mengimprove produknya. Terima kasih atas waktunya. Thank you, Kim. Thank you.